Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Pratiwi dengan NIM 052024010004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem otot dan sistem rangka, di mana keduanya ini merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh manusia, yang bekerja sama untuk mendukung struktur dan pergerakan tubuh. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi dari sistem rangka. Nah, sistem rangka ini merupakan struktur internal yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung untuk membentuk kerangka tubuh. Selain memberikan bentuk tubuh, sistem ini juga memiliki fungsi melindungi organ vital, menopang jaringan lunak, serta menjadi tempat pembentukan sel darah dan penyimpanan mineral penting. Setelah mengetahui definisi umumnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian utama dari sistem rangka. Nah, sistem rangka ini terbagi secara umum menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama kerangka aksial dan kerangka apendikular. Tapi pertama di sini saya akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai kerangka aksial. Kerangka aksial ini terbagi juga menjadi beberapa bagian utama, yaitu yang pertama tengkorak. Nah, tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk struktur wajah. Yang kedua yaitu tulang belakang, di mana terdiri dari 33 ruas yang menjaga sumsum tulang belakang dan mendukung postur tubuh. Setelah itu, terdapat juga tulang rusuk dan sternum, di mana ini itu untuk melindungi jantung dan paru-paru serta membentuk rongga dada. Yang kedua yaitu kerangka apendikular. Nah, kerangka apendikular ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tulang lengan, di mana terdiri atas humerus, radius, dan ulna, yang memungkinkan berbagai gerakan tangan dan siku. Yang kedua yaitu tulang tungkai. Tulang tungkai ini terdiri dari femur, fibia, dan fibula yang menopang berat badan dan mendukung aktivitas berjalan. Setelah itu juga terdapat tulang bahu dan panggul. Ini itu untuk menghubungkan anggota gerak dengan kerangka pusat dan mendukung stabilitas tubuh. Setelah memahami sistem penopang tubuh, kini kita beralih ke sistem penggerak aktif, yaitu sistem otot. Sistem otot tersusun dari jaringan otot yang mampu berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Fungsi utamanya adalah memungkinkan tubuh untuk bergerak, mempertahankan postur, dan mendukung fungsi vital seperti pernapasan dan sirkulasi darah. Berikutnya, mari kita lihat lebih jauh jenis-jenis otot yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita ini terdapat 3 jenis otot dalam tubuh manusia yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu otot rangka. Nah, otot rangka ini memiliki serat berbaris dan bekerja di bawah kesadaran. Otot ini menempel pada tulang dan bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh. Setelah itu yang kedua yaitu otot polos. Nah, otot polos ini tidak bergaris, bekerja secara otomatis dan ditemukan pada organ-organ dalam seperti usus dan pembuluh darah. Dan yang ketiga yaitu otot jantung. Jadi, pada otot jantung ini memiliki ciri khusus berupa serat bercabang dan bekerja tanpa kesadaran, hanya terdapat di jantung dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Setelah mengenal jenis-jenis otot, sekarang saya akan menjelaskan beberapa otot penting yang terdapat di dalam lengan dan di kaki. Yang pertama yaitu otot pada lengan atau bisa disebut dengan bicep dan tricep. Nah, untuk bicep, ini itu berada di bagian depan lengan atas dan berperan dalam menekuk lengan ke arah bahu. Sedangkan kalau untuk otot tricep terletak di bagian belakang dengan atas dan berfungsi untuk meluruskan lengan. Kedua otot ini bekerja secara antagonis. Selanjutnya, mari kita lihat otot-otot besar lainnya yang sangat penting bagi fungsi gerak kaki. Beranjak ke bagian kaki, kita mengenal quadriceps sebagai otot utama pada bagian depan paha yang berperan dalam meluruskan lutut. Sementara itu, gastrocnemius atau otot betis berfungsi dalam pergerakan kaki seperti berjalan, melompat, dan berlari. Setelah kita mengetahui bagian penting dari
sistem otot dan sistem rangka, selanjutnya penjelasan bagaimana keduanya saling bekerja sama. Sistem otot dan sistem rangka tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama melalui tendon. Ketika otot berkontraksi, ia menarik tulang sehingga menghasilkan gerakan yang kita lakukan setiap hari. Untuk memahami lebih dalam, kita harus mengetahui bagaimana mekanisme kontraksi otot terjadi di tingkat seluler. Proses kontraksi otot terjadi melalui mekanisme sliding dan filamen, yaitu interaksi antara protein aktin dan miosin yang menyebabkan otot memendek. Kontraksi ini dipicu oleh impuls saraf dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP, serta dipengaruhi oleh ion kalsium yang dilepaskan ke sistem otot. Namun, seperti sistem lainnya, sistem gerak juga tidak luput dari berbagai gangguan. Beberapa gangguan diantaranya yaitu yang pertama osteoporosis, di mana itu pada penurunan massa tulang yang meningkatkan resiko patah tulang. Terus yang kedua yaitu fraktur, di mana itu terjadi pada cedera tulang yang menyebabkan tulang retak atau patah. Dan yang ketiga yaitu distrofi otot, penyakit genetik yang melemahkan otot secara progresif. Ada juga kram otot, yaitu kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan nyeri. Agar terhindar dari berbagai gangguan tersebut, tentu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu yang pertama adalah dengan menjaga kesehatan pada sistem gerak kita. Menjaga kesehatan sistem otot dan sistem rangka itu penting untuk menunjang kualitas hidup. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya yaitu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium dan juga vitamin D. Terus juga melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Setelah itu juga dapat dilakukan dengan cukup istirahat dan menghindari posisi tubuh yang salah. Setelah itu juga ada beberapa cara, yaitu dengan menjaga berat badan ideal untuk mengurangi beban pada tulang dan sendi. Mungkin itu saja materi mengenai sistem otot dan sistem rangka yang dapat saya jelaskan. Sebagai penutup, kita telah mengetahui dua sistem penting dalam tubuh manusia, yaitu sistem otot dan sistem rangka. Kedua sistem ini bekerja secara sinergis dalam mendukung fungsi dan pergerakan tubuh. Dengan pemahaman yang baik serta pola hidup yang sehat, kita dapat menjaga sistem gerak agar tetap optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan